berafiliasi ke siapa? Saya ini Muslim, Mas. Iya, Muslim. saya tahu. Bahkan Kalau Mu'tazilah. aku pikirannya kayak sampean-sampean, nanti malah nggak akur sama sesama Muslim. Tidak, yang gini Kang, maksud Cukup saya kita seperti ini ini. Muslim, ya, menjalankan Maksud saya, Islam, Akang, ini rukun iman. kalau Ya, Akang kita menghormati yakini Komal apa yang ini, kita yakini gitu. bahas aja yang sedang dibahas. Kalau Akang naik ke sini menghormati Komal ini, Sebenarnya bahas aja. Ini kelompok ini kan mau menghakimi salah satu golongan. Makanya kan? didengar dulu, Saya perhatikan Akang. ini arahnya ke Iya, sana. makanya dengar dulu Kang Sultan. Kang Sultan didengar dulu. Dengarkan dulu Yang Kang namanya, Sultan. yang namanya dalam ini. Islam. Dengar Kamu dulu mau Kang menghakimi Sultan. Wahabi Salafi. Kang Sultan sesat, dengerin dan saya dulu. Belum tentu. Belum Kang tentu, Sultan Mas. dengerin saya dulu. Boleh saya ngomong Belum sampai habis? tentu yang kita yakini itu benar, itu klaim Ya itu Allah. boleh-boleh saja, tapi Anu, itu host, awal masih awal alam bisawab. Jangan sombong kita ini kan di gitu. mute dulu. Oke, iya. Permasalahannya kayak gini Kang Sultan. Dengar ya. Ada, Permasalahannya ngomong kayak gini saya. Kang Sultan. Nggak ada masalah. Memahami Kita yang siswa, apa yang kalau antum kita sampaikan mau, tadi jangan itu tidak takut sesederhana kita. itu Kang. Kita selama mute ini dulu. sangat menghormati ya, baik dari kaum Nahdiyin, baik dari kaum Muhammadiyah. Kita sangat menghormati, apalagi ke kaum Salafi kita menghormati sekali. Tapi manakala mereka mau mengkafirkan kami nih Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, di situ kami tidak suka, Kang. Nggak ada itu. Bukan nggak ada gimana, kamu yang baru saja nonton. Mana Kamu ada, apa yang mana ada, baik dari mereka, sementara yang buruk-buruk mereka kamu nggak nonton. Mas, tolong mana jadikan ada saya. Kang. Arab Saudi Tolong mengkafirkan jadikan orang saya Indonesia, ini. ada gak? Mana ada ulama-ulama Arab Saudi mengkafirkan orang Indonesia? Ada. Itu Abang saja yang nggak banyak. Ada Pak Sultan, ada. Jadi gini, Ada. saya izin ngomong ya. Saya Tapi izin ngomong. sebelumnya begini, Abang, dalam Islam itu perbedaan itu memang harus diakui. Nah, ketika perbedaan diakui, di situ kita mulai merajut jabat tangan. Bukan menafikan perbedaan, yang namanya perbedaan itu tetap ada. Contoh pertanyaan sederhana, Bang Sultan kalau dalam fikih ikut siapa? Saya Muslim. Ini kan pertanyaan jawaban maaf, dungu. Seakan-akan kalau kita bermazhab itu salah. Seakan-akan kalau saya bilang saya Syafi'iyah itu akan lawan dengan Hanafiyah atau Hanabilah. Ini kan keliru kalau pemahaman seperti ini. Tidak semua perbedaan itu saling menyerang. Justru kita baru bisa merajut pertemanan di saat mengakui adanya perbedaan. Kalau kita tidak bisa melihat perbedaan, apa yang mau dirajut? Saling bentrok. Oke, Itu jadi maksud saya saya. masuk ya izin ya. Jadi saya sebagai orang yang tengah nih. Ini kan semuanya Aswaja Nahdiyin begitu ya. Mungkin saya satu-satunya orang yang Saya bukan NU. oh ya baik. Terus kalau bukan NU siapa Pak? Saya Ahlussunnah wal Jamaah. Saya sama Tunku Safrizal, nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah di Aceh. Oh, Ya. di Aceh, dari Aceh ya. Baik. Saya juga. Baik, begini, saya mungkin sebagai orang yang ada di tengah-tengah ya, kalau saya melihat dari Pak Sultan Al-Ghazi, memang ini mungkin beliau kurang memperdalami perbedaan atau mungkin ya kalau kita mau ustadz. Tapi pesan yang beliau sampaikan itu, Pak Yai ya, para ustadz sekalian, pesan yang beliau sampaikan itu, saya nggak ngelihat memang dari background keilmuannya, kemudian beliau mengucapkannya itu argumentasinya apa saya nggak ngelihat itu, tapi pesan yang ingin disampaikannya itu adalah pesan yang sampai detik ini pun saya pengen pegang. Saya kalau ketemu teman-teman Wahabi Salafi itu yang saya sampaikan, kamu jangan terlalu keras, bisa jadi orang yang kamu salah-salahkan itu memiliki kebenaran di sisi Allah. Bahasa saya hampir selalu begitu nadanya. Pun saya kalau ketemu teman-teman Aswaja yang mungkin sangat membenci Salafi Wahabi pun saya mengatakan Salafi Wahabi itu tidak semuanya itu seperti yang ada di persepsi kamu. Bisa jadi ada loh tokoh-tokoh seperti Abdullah Soleh Hadrami gitu kan, yang tadi sempat diangkat sebagai Wahabi modern gitu kan. Beliau itu orang yang welcome dengan kawan-kawan Aswaja, saya bilang begitu, walaupun beliau mengakui saya ini tetap Salafi Wahabi secara
posisi beliau begitu. Artinya begini, tema yang baiknya kita angkat ini pendapat saya. Kalau bicara tentang referensi, keilmuan, semua itu mengakui paling benar dan punya referensi sesuai dengan kiblat ulama mereka masing-masing. Hatta sampai pun ke teman-teman Salafi Wahabi. Oke lah, mereka bawa Muhammad bin Abdul Wahab, mereka bawa Ibnu Taimiyah, mungkin mereka bawa yang lain-lain juga, dan teman-teman Aswaja lebih banyak, saya mengakui lebih banyak. Tetapi saya ingin sampaikan, faktanya kita ini hidup berbarengan. Mereka itu juga punya pengikut. Begini, orang awam itu ngelihatnya Pak Yai ya. Orang awam itu ngelihatnya ketika ada orang alumni Saudi, alumni Saudi nih, oh ini alumni Arab Saudi, oh ya dia ustadz, dikasih panggung sama teman-teman Aswaja yang awam gitu loh, pasti dikasih panggung gitu. Oh ini ustadz, ini alumni Saudi. Akhirnya yang tadinya mungkin biasa dengan amaliyat Aswaja, mereka mulai bergeser, akhirnya bisa menjadi pengikutnya. Itu fakta loh Pak ya, di lapangan itu fakta. Jadi saya pengen kembali, sebentar, saya belum selesai. Saya ingin kita kembali, kalau ataupun mau menjelaskan secara ilmiah, secara keilmuan, tentang misalnya, bahwasanya, ini tema saja misal, pembelaan terhadap akidah Asy'ari, itu malah lebih fair menurut saya. Karena tema-tema, mohon maaf, seperti Basmi Wahabi Salafi, itu akan menjadi tema pertengkaran yang tidak akan selesai-selesai. Membela diri itu oke, tapi maksud saya membela diri plus dengan misi, ayolah kita memang berbeda, tapi apakah kita nggak bisa bersaudara gitu? Itu saja. Oke. Afwan ya. Tolong Afwan, kalau ya. boleh saya kritik dulu perkataan Kang Sultan. Mungkin kalau teman-teman memerhatikan dengan benar, ada sedikit kutipan seperti ini. Kalau ada mereka yang menyesatkan kita, biarin aja. Yang penting kita jangan menyesatkan mereka. Gitu. Jadi kalau ada, jadi saya memahami kalau dijabarkan lebih luas, kalau ulama kita Imam Nawawi disesatkan, Ibnu Hajar disesatkan, guru kita disesatkan, orang tua kita diam aja. Cukup diam. Tentunya ya dengan senyuman manis, dengan membela gitu. Kita tidak meluruskan kesesatan mereka dalam menyesatkan umat. Saya memahami seperti itu, Kak. Seperti itu Kang Ghazi. Karena saya nggak pernah dengar Kang Sultan Ghazi ini mengucapkan hal yang sama, menasihati hal yang sama kepada teman-teman Salafi. Tapi lebih cenderung ke teman-teman Aswaja, saya lihat. Begitu. Kalau ingin objektif, seharusnya hal ini juga disampaikan kepada teman-teman Salafi. Kalau ingin berbicara tentang toleransi dalam beragama, kan, bahkan yang namanya perkara fikih ya, perkara fikih yang bersifat ikhtilaf ijtihadiyah. Ya, perkara ikhtilafnya itu yang ijtihadiyah. Itu ada dua. Selama itu mu'tabar ya, itu tidak boleh diingkar pertama. Kedua, tidak boleh ditabdi'. Nah, ini dua hal yang tidak dipegang kokoh oleh Salafi. Enggak, saya nggak pernah dengar. Karena memang undang-undangnya seperti itu, perkara ikhtilaf ijtihadiyah itu tidak boleh diingkar, tidak boleh ditabdi'. Selama ikhtilaf ijtihadiyahnya itu mu'tabar. Seperti maulid, itu nggak boleh dibid'ahkan. Kenapa? Itu pertama ikhtilaf ijtihadiyah. Kemudian rujukannya ada, ulamanya ada, sekelas Ibnu Hajar al-Asqalani. Tidak boleh ditabdi'. Kalau mau mengerjakan boleh, tidak nggak apa-apa. Yang tidak boleh diingkar dan ditabdi'. Selama pelaksanaan maulidnya ini sesuai dengan yang dianjurkan ulama. Tapi kalau memang sudah ikhtilat, campur laki-laki perempuan, ini faktor eksternalnya. Ya, bukan seperti itu dianjurkan. Bahkan itu juga ikut kami tolak seperti itu. Gitu pandangan saya dalam memahami Kang Sultan. Jadi kadang masuk di roomnya teman-teman teman-teman Aswaja itu, saya ini nggak enak sih, mau ngomong nanti dikira saya ngajak debat. Adabnya kurang, tapi kalau saya itu Pak Sultan lupa buka mic itu, bagi tahu dia. Jadi gini Kang Sabiliok, sebetulnya kami ini sebetulnya bukan memerangi manusianya gitu Kang, ya. Kami ini memerangi pemikiran mereka gitu. Kami ini memerangi segala apa yang mereka putuskan gitu. Gitu. Mereka sudah berani menghina kiai-kiai kami dan kami tidak mau tinggal diam.
Coba. Kita kasih contoh begini sama Kang Sabiliok ya. Siap. Ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti Kiai Idrus Romli, ya kan? Beliau hanya mengatakan satu kalimat, ya kan? Satu kalimat. Dia cuma bilang nggak boleh menyekolahkan anak di pondok pesantren Wahabi karena nanti bakal bakal sesat lah kayak gitu ya kan? Langsung oleh Wahabi dicaplah dia pemecah belah sesungguhnya. Sementara di posisi Wahabi, mereka sudah mengatakan, menurut keyakinan salaf, ini kata Ustadz Wahabi nih ya, menurut keyakinan salaf, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka. Coba. Apakah kami sebagai penganut Asy'ariyah ini, Maturidiyah ini, dan NU dan Muhammadiyah ini tidak boleh marah kepada mereka? Itu yang kami sesalkan, Kang Sabiliok. Untuk itulah kami berada di sini. Ya kan, membasmi yang namanya Wahabi Salafi. Kalau mereka mengatakan mereka mengaku ikut dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, kenyataannya tidak sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah seumur hidup beliau memiliki jidat yang hitam di antara jidat hitam yang dua di antara keningnya itu. Nah,